Shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabarnya? Luar biasa ya, puji Tuhan. Pesan Tuhan buat kita semua ya, saya Bapak Ibu Saudara. Pesannya lagi nih, jangan menunda. Jangan apa? Jangan menunda, tapi ada lanjutannya. Jangan menunda, jadilah pribadi yang merdeka. Wow, merdeka. Jadi ternyata untuk merdeka, jangan tunda-tunda. Ya. Siapa yang mau terus terbelenggu? Oh enggak ada ya. Siapa yang mau merdeka? Oh semua, iya. Oke, puji Tuhan. Amsal 6 ayat 5, satu ayat firman Tuhan ini yang boleh mendasari apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua. Amsal 6 ayat 5, kita baca sama-sama, sudah terpampang di depan, ayatnya gak asing ya. Oke, 1, 2, 3. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Rasanya sekian tahun yang lalu kita pernah dapat pesan ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita baca di Amsal itu, godaan itu digambarkan oleh penulis Amsal tampil bukan sebagai sosok yang menyeramkan. Ya. Sebaliknya godaan itu tampil sebagai sosok yang manis, sebagai sosok yang bersahabat, sebagai sosok yang memikat hati. Ya. Jadi makanya saya juga pernah menjelaskan di sini kan ada kijang yang ketangkap, ada burung yang jatuh ke tangan pemikat. Ya. Nah, jerat penangkap burung Bapak Ibu Saudara, di Mazmur 91 juga mencatat itu. Karena ada berbagai cara si jahat itu mencoba menebarkan jeratnya. Nah kalau bicara jerat penangkap burung, jerat yang digunakan ya orang untuk menangkap burung menggunakan apa? Umpan. Dan umpan itu berupa makanan kesukaan si burung. Kalau burung sukanya biji-bijian, kacang-kacangan, maka yang dikasih umpan untuk menjerat si burung ya makanan kesukaannya ya biji-bijiannya, kacang-kacangan. Ya. Nah jenis umpan inilah sering membuat banyak, ya kalau itu kan diumpamakan binatang ya. Nah jenis umpan-umpan seperti inilah juga sering digunakan oleh si musuh untuk menjerat orang percaya. Ya menjerat manusia secara keseluruhan, tapi juga termasuk menjerat orang percaya. Ya. Menggunakan umpan yaitu sesuatu yang disukai mangsanya. Ketika si musuh mencoba menjerat orang percaya, kan dia amati dulu, kan dia tahu nih orang percaya ini sukanya apa. Makanya saya sering kali nasihati orang-orang yang ya setiap kita punya masa lalu, saya punya masa lalu, punya kesukaan, pernah jatuh di mana, pernah berkutat di mana. Dan itu adalah menjadi kesukaan pada waktu itu. Nah waktu iring Tuhan, kita udah meninggalkan itu jauh. Nah tetapi gini, musuh tahu, dulu pernah jatuh di situ. Maka yang pertama yang dia gunakan adalah jerat yang dulu menjadi kesukaan si orang percaya. Apalagi kalau si orang percaya belum terlalu tuntas. Baraknya si arangnya belum mati banget. Masih ada bara yang kalau ditiup dikit nyala tuh, blup gitu keluar api lagi. Nah maka dia akan coba apa? Jerat yang dulu dia suka. Makanya saya pernah cerita sama ya beberapa orang yang pernah mengalami masa-masa itu. Saya pernah cerita bahwa perlu waktu belasan tahun untuk saya menjauh dari perkara itu. Sampai udah akhirnya benar-benar nggak ada rasa lagi untuk hal-hal seperti itu. Jadi perlu dari diri kita tuh perlu mengambil tindakan. Ya. Kalau memang masih ada hasrat, udah jangan dekat-dekat situ gitu. Dan biasanya Bapak Ibu ketika seseorang mengalami jeratan, baru dia menyadari dirinya terperangkap ketika dirinya sudah berada di dalam jerat si musuh. Seringkali terjadi begitu. Kalau udah kena jerat, baru menyadari dan baru berusaha keluar. Padahal waktu diumpan mestinya udah sadar. Ya. Oke, nanti kita bahas itu di bagian dalam. Nah ini pula yang harus dilakukan ketika kita sebagai orang percaya menyadari bahwa ada sesuatu yang mencoba menjerat atau bahkan mendapati adanya jeratan si musuh yang membuat diri kita atau sebagian dari diri kita. Ya, jadi gini, musuh bisa menjerat kita secara keseluruhan, bisa menjerat kita sebagian dari diri kita, bisa menjerat sebagian dari anggota keluarga kita, bisa nggak? Bisa. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Amsal tadi, lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan. Atau burung daripada tangan pemikat. Kira-kira
pernah nggak melihat ketika kijang tertangkap, ada nggak kijang liar? Waktu kena tangkap dia jalan dengan santai. Oke, masuk jeratan gitu. Enggak, mereka berontak. Berontak ingin apa? Ingin melepaskan diri. Nah, hal yang sama. Waktu kita sebagai si orang percaya ini. Menyadari ada yang menjerat diri kita secara keseluruhan. Yang menjerat sebagian daripada diri kita. Ya, nanti kita ngerti sendiri apa yang dimaksud sebagian daripada diri kita. Atau ada anggota keluarga yang kena jerat, ya. Maka segera gunakan setiap energi yang ada pada kita untuk yang kita miliki untuk melepaskan, mengeluarkan diri kita daripada segala tangkapan itu. Jadi jangan ya udah sok atuh tangkap gitu, enggak. Berontak, lepaskan diri kita saat itu juga. Seringkali ada orang terlalu berlama-lama udah kena umpan, kena jerat, masuk ke dalam perangkap dan dia diam terus dalam waktu yang enggak tahu sampai kapan. Nah, jadi lewat ayat yang sederhana ini, ternyata Tuhan lagi ingatkan setiap orang percaya. Ya. Jadi bayangkan tentang usaha yang dilakukan. Jadi gini, untuk membayangkan ini misalnya kita aja deh. Biasa saya pernah ngasih contoh ini kan. Ketika kita melihat ada orang yang gak bisa berenang terus tenggelam gitu ya. Apa yang dilakukan si orang yang tenggelam itu? Dia apakah diam? Belum gitu ya. Enggak, dia akan berontak. Dia akan mencoba menggapai apapun yang ada di dekat dia. Dia akan mencoba, bahkan air pun dia tekan supaya dirinya jangan masuk ke dalam air. Dia akan menggunakan seluruh tenaga, seluruh energi yang ada pada dia untuk melepaskan diri supaya jangan tenggelam. Makanya kalau dekat-dekat, kalau nggak bisa nolong orang yang berenang dan dekat-dekat orang yang lagi kelelep, maka dia akan menekan kita sehingga dua-dua sama-sama kelelep. Maka mesti ngerti apa yang harus diraih ketika kita melihat ada orang yang bukan terlelap ya, terbenam ke dalam air. Ya, kadang orang di air kan licin ya kulitnya, maka kadang-kadang perlu rambutnya ya yang diraih ya. Atau pernah nggak Bapak Ibu Saudara nggak sengaja megang sesuatu yang kotor dan menjijikan? Apakah kemudian kita menikmatinya? Gitu ya. Kita akan gitu kan, akan ambil kertas atau apa yang membuat kita nggak nyaman ya waktu kita memegang itu. Ya itu banyak hal contohnya ya. Nah ini jadi pesan Tuhan. Ini jadi pesan Tuhan buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Nah Tuhan mengingatkan sesuatu nih. Tuhan memperingatkan orang percaya agar tidak merasa nyaman-nyaman saja ketika sudah kehilangan berbagai gairah dalam mengiring Tuhan. Baik seluruhnya maupun sebagian. Ataupun kehilangan fungsi kita dalam mengiring Tuhan, ataupun memiliki keterikatan dengan sesuatu yang mungkin disadari maupun tidak disadari, namun tidak berkuasa untuk melepaskan diri. Wah ini luas sekali contohnya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan berpikir, gua mah gak ngerokok lagi, gua udah gak ngeganja lagi. Bukan soal yang itu aja, tetapi hal-hal yang membuat seseorang lebih memilih untuk melakukan yang lain daripada melakukan fungsinya waktu mengiring Tuhan. Ataupun terikat sebagian dari dirinya kepada hal lain. Ya hari-hari ini saya gak usah jelasin terlalu banyak. Ya, semua yang tersedia, peralatan yang tersedia itu bisa membuat seseorang terikat seluruh atau sebagian daripada dirinya kepada hal-hal tersebut. Jadi ternyata pesan Tuhan ini luas. Tuhan mau agar orang percaya tidak merasa aman-aman saja. Ataupun diam dan tidak melakukan apa-apa dengan hal-hal yang tidak seharusnya itu. Nah pentingnya di sini orang percaya berani mengambil keputusan-keputusan yang tegas. Makanya dulu kita pernah dapat pesan Tuhan kan, kita harus tegas sama diri sendiri. Ya, kadang-kadang kita bisa tegas sama orang lain, tapi gimana susah. Nah kita juga harus tegas sama diri sendiri. Pentingnya di sini orang percaya berani mengambil keputusan-keputusan yang tegas dan berdasar tentunya atas kebenaran ya. Agar mengalami apa? Kemenangan. Mengalami apa Bapak Ibu? Kemenangan ya. Atas hal-hal yang bisa menghambat langkah hidup orang percaya. Jadi kalau dipikir-pikir ini jangan-jangan ada kaitannya juga dengan pesan minggu lalu. Ya ketika seorang kok gak ada di tracknya gitu ya. Ya jangan-jangan ada kaitannya. Nah Bapak Ibu Saudara disadari atau tidak disadari. Gak sedikit orang percaya merasa nyaman dengan keadaan yang sebetulnya musuh sedang mencoba untuk menekan atau menghentikan laju langkahnya. Ini kan kadang-kadang gak disadari. Kita menyangka kita lagi
lagi nggak mood gitu. Kita nganggap, mungkin si orang percaya nganggap nggak mood. Tapi iblis sebetulnya lagi nekan. Hah? Lu mau ngapain lu? Gitu ya. Tuhan mau kita bertindak secara agresif. Dengan otoritas daripadanya. Dan lakukan apa yang dapat dilakukan untuk melepaskan diri kita. Jadi senjata ini udah banyak. Kuasa dikasih, otoritas ada. Nah gunakan segala kemampuan kita untuk lepas daripada itu. Artinya jangan membiarkan diri kita seakan-akan gak berdaya atau bahkan dibiarkan terbelenggu tanpa berbuat apa-apa. Ketika merasa diri, malas ke gereja nih, malas ibadah. Nah itu tuh bukannya lagi gak mood, hati-hati. Itu musuh lagi menekan, membuat orang kehilangan gairah untuk itu. Nah yang sering kali terjadi pada pihak orang percaya, nah makanya kita perlu diingatkan, ternyata untuk dapat melepaskan itu juga kadang-kadang gak mudah. Kenapa? Karena dari pihak orang percayanya juga ada beberapa hal nih, minimal 3 hal, tapi belum poin nih. Ya, yang sering kali terjadi pada pihak orang percaya adalah gini, yang pertama, merasa diri oke-oke aja. Nah ini kan yang menjadi masalah. Begitu rasanya hidung mampet dan kemudian ada cairan encer keluar dari hidung, kita langsung menyadari, udah lagi gak enak badan nih, gak flu, udah gak mau pergi, gak mau ke gereja dulu misalnya. Gak mau doa pagi dulu misalnya. Karena apa? Cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang meler keluar dari hidung. Nah itu kalau bagian-bagian fisik kita mudah menyadarinya. Tetapi yang sering kali terjadi orang percaya. Bagian yang rohani-rohani lagi tertekan, lagi malas ini. Itu tidak menyadari bahwa itu penyakit rohani. Jadi gini yang sering kali terjadi pada pihak orang percaya. Yang pertama merasa diri oke-oke aja. Gak ada yang salah dengan dirinya. Nah ini kan susah kan. Maka dokter aja menghadapi pasien kan dokter nggak bisa nih. Dia pakai stetoskop kemudian pasti lagi sakit ini kan lagi ini lagi. Nggak bisa terlalu tahu banyak hal ya, bukannya pakai stetoskop nggak bisa ditemukan, tapi kalau pasien nggak bantu cerita gitu. Nah dalam hal rohani mestinya kita menyadari, aduh rohaniku lagi nggak enak badan nih, nggak enak rohani nih misalnya, apapun namanya ya. Nah jadi apabila tanda-tandanya gini kan, apabila sudah nggak memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, ini hati-hati, ya. Berdoa udah nggak ada gairah, udah malas, ya. Melayani kayaknya udah begitu terpaksa. Terus apalagi bertekun dalam firman kayaknya udah, aduh nanti lagi aja lah, nanti lagi aja. Mau ibadah kayaknya berat, mau melakukan fungsinya di dalam Tuhan kayaknya, aduh kayaknya semua serba berat, ya. Dan semacamnya Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Segeralah menyadarinya. Dan segeralah ambil tindakan. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi patokannya adalah gini, kan kita tahu, Pak dari mana kita tahu, kan kita punya guidance ya. Kita punya tuntunannya yaitu firman. Apa yang harus kita lakukan? Kita dilahirkan, orang percaya yang udah dilahirkan baru dalam Kristus. Punya habitat. Habitatnya adalah bersekutu dengan Tuhan. Kayak ikan kan. Ikan meskipun ikan bertelur ya. Ya ada ayam menyusui ada, tapi ikan bertelur. Waktu itu jadi ikan, dia udah tahu habitatnya tuh di dalam air. Kita orang percaya, dulu habitat kita bukan bersekutu dengan Tuhan, tapi waktu dilahirkan baru di dalam Tuhan. Kita punya habitat loh. Kayak ada magnet untuk mau mendekat dengan Tuhan bersekutu. Itu habitat kita Bapak Ibu. Nah waktu kehilangan gairah untuk masuk ke habitat, padahal bukan masuk ke lingkup asing, waktu mau ditarik ke habitatnya, kayaknya enggan, aduh enggak deh. Nah hati-hati, itu enggak oke, itu tidak sedang baik-baik saja. Itu yang pertama ya, saya nggak mau lama di situ, itu cuma ciri-cirinya aja. Nah yang kedua yang sering yang terjadi pada pihak orang percaya adalah gini, B, merasa bisa mengatasinya sendiri, nanti juga akan pulih dengan sendirinya. Nah sering kali kan ngomongnya kan gitu kan. Kalau sariawan iya, kayaknya ada beberapa sariawan misalnya nih, lagi gak enak nih, makan keganjal gitu. Kadang kita juga gak ngambil obat, gak ngambil apa kan. Karena gini, nanti juga akan sembuh dengan sendirinya. Agak-agak gak enak di hidung nih, kayak mau flu gitu. Tapi karena kita merasa ini masih level yang awal, nanti juga sembuh sendirinya kalau minum air-air hangat gitu ya. Nah itu kita bisa menganggap akan sembuh dengan sendirinya. Tapi ini yang namanya sakit rohani. Ini yang namanya jerat rohani. Maka kita pernah ingat kisah tentang Daud kan. Saat dia harus melakukan
sebagai raja dia ini ada waktu musim berperang yang artinya Tuhan izinkan inilah saatnya raja berperang. Ada musim yang tepat untuk merebut wilayah, memperluas wilayah gitu kan. Apa yang dilakukan Daud kan, dia memilih untuk tinggal di istana kan. Udah di sini aja, di istana aja, mau nyaman-nyamanan gitu ya. Bapak Ibu Saudara, perkara berapa jam ini yang Daud memilih untuk santai di istana, menikmati kemenangannya sebagai raja. Ternyata Alkitab mencatat, ini merubah sejarah jalan hidup Daud. Hari itu, hari yang merubah jalan hidup sejarah Daud dan keluarganya dan keturunannya. Jadi ternyata bukan nanti juga sembuh dengan sendirinya, ternyata itu merubah jalan hidup Daud dan keturunannya. Oke, itu B ya, merasa bisa mengatasinya sendiri. Jadi kalau nggak kita ambil tindakan untuk mengatasi, jangan pikir itu cuma sekedar sariawan. C, kadang orang percaya terlalu lambat untuk menyadarinya. Ya, kalau contohnya di Amsal tadi, Kijang, Amsal 6 ayat 5. Kenapa Kijang bisa masuk tangkapan? Karena dia mungkin mengikuti umpan. Kenapa burung bisa masuk tangan pemikat? Karena mengikuti umpan. Asal ada biji jagung, ya udah. Wah, ini kesempatan nih. Ya. Wah, ini anugerah dari Tuhan nih. Kok ada biji jagungnya bisa berjejer begitu rapih gitu ya. Maka dipatuknya. Ya. Seandainya mereka menyadari Bapak Ibu Saudara, sejak umpan ditebarkan tentunya, waduh ini umpan apa nih? Kok nggak biasanya seperti aku makan secara alamiah? Kok ini seperti ada jagung nih, padahal di sekeliling aku nggak ada jagung. Nah, seandainya si burung menyadari, ini kayaknya nggak biasa nih umpannya nih. Waduh, jangan-jangan nih perangkap. Maka dia nggak akan kejerat. Tapi kan yang namanya burung, yang namanya kijang. Tetapi kan bicara orang percaya. Sama, perumpamaan ini adalah gambaran orang percaya yang kena jerat. Kenapa? Diumpan oleh sesuatu yang menyekakkan dirinya. Makanya kita perlu mengenali sebetulnya makanan kita tuh apa sih. Bapak Ibu Saudara, ada yang bisa ngenalin nggak makanan di rumah, masakan mama, masakan istri, dengan beli masakan di luar, bisa bedain nggak? Apa yang membuat paling beda? Ya kalau rasa sih relatif kan, yang namanya anggota keluarga pasti paling suka makanan rumah gitu. Tapi apa yang membuat beda? Kandungan apanya? Bumbu-bumbunya ya, pecinnya lah, ya mungkin di rumah nggak pakai pecin, di luar pakai medok, segala macam bumbu, penyedap, apalah namanya, ya ada yang bilang obat ganteng katanya itu ya. Nah, tapi kalau orang terbiasa makan di luar, maka dia udah nggak punya kepekaan lagi karena udah terlalu tajam kan segala bumbu-bumbu itu kan. Tapi kalau kita terbiasa makanan rumah yang bersih, nggak pakai bumbu yang macam-macam, begitu kita kenal makan di luar, ini kok jadi soal makan. Begitu makan di luar, rasanya kan lidah kan rasa nggak enak, terus kayak cepat haus. Terus kayak ngantuk gitu ya. Nah itu kan karena efek daripada bumbu-bumbu ini. Ya. Nah jadi artinya gini, kalau kita terbiasa dengan makanan yang bersih, sesederhananya makanan air ASI, Bapak Ibu Saudara. Sesederhananya ASI tetap itu jauh lebih sehat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, beberapa hal yang perlu kita lakukan agar menjadi orang-orang yang bukan saja merdeka, namun juga dapat memerdekakan orang lain. Ingat visi 2024 nih udah mau berganti nih, tapi ini tetap kita masih dipercayakan visi ini yang sedang berlangsung. Oleh sebab itu apa yang harus dilakukan? Yang pertama, belajar mendeteksi sekiranya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan firman. Yang belajar mendeteksi sekiranya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan firman. Ini artinya kita sedang melatih ketajaman, belajar peka. Makanya gini, kalau kata di sini agak dicerewetin harus penuh Roh Kudus, itu bantu kita menjadi lebih peka kok Bapak Ibu Saudara. Oke, Amsal 6 ayat 3. Amsal 6 ayat 3, buatlah begini hai anakku dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah dan desaklah sesamamu itu. Jadi Amsal 6 ayat 3 ini sekiranya sampai kena gitu ya, kena jerat atau terikat atau apapun lah namanya sejenis. Karena ini kan luas ya. Lepaskan dengan segala cara gitu maksudnya. Ya, kalau di sini kan pergilah, berlututlah dan desaklah sesama atau lakukan segala cara untuk lepas daripada itu semua. Makanya Bapak Ibu Saudara, kembali lagi contoh Daud ya. Ketika Daud membiarkan dirinya dalam keadaan sedang tidak aktif,
di saat raja-raja mestinya maju berperang. Nah, Daud kan memilih untuk jalan-jalan di suatu rumah. Nah, akibat dalam tanda kutip, akibat tidak aktifnya Daud melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, membuat Daud menjadi tanda kutip menjadi aktif melakukan hal yang lain. Akibat tidak aktifnya Daud melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan, membuat dia menjadi aktif untuk hal yang lain. Jalan-jalan di suatu rumah. Nah, dulu kita pernah belajar Bapak Ibu Saudara bahwa dari Daud jalan-jalan di suatu rumah sampai akhirnya jatuh dalam perkara Batsheba sampai matinya Uria, itu kurang lebih ada 8 tahap. A sampai H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, bayangkan. Oke, 8 sebenarnya kan panjang tuh. Ya, 8 fase lah kalau mau dikatakan. Yang pertama gini, secara cepat aja. Waktu Daud ada di suatu rumah, maka dilihatlah seorang perempuan sedang mandi. Itu kan pertama, waktu dia memilih untuk tidak berperang. Dia jalan-jalan di suatu istana dan melihat ada perempuan lagi mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, dia berlanjutlah. Dari sengaja nggak lihat sampai benar-benar melihat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia mulai cari tahu. Dia panggil anak buahnya, itu yang lagi mandi siapa? Dan anak buahnya udah jawab, itu Batsheba istri Uria. Itu sebetulnya Daud sudah dapat alarm dari situ. Alarm pertama mestinya dari tahap pertama. Alarm kedua ada di tahap kedua. Alarm ketiga ada di tahap ketiga. Dan keempat, dia menyuruh untuk memanggil perempuan itu naik ke istana. Dan kemudian dia mulai meniduri perempuan itu. Kemudian yang F hamil lah. Yang G mulai memanggil. Waduh, hamil gimana nih? Dia panggil suaminya Uria yang lagi berperang. Dan disuruh pulang untuk tidur dengan Batsheba. Karena supaya hamilnya disangka gara-gara Uria. Dan akhirnya yang ke-8 dibunuhlah Uria dengan cara yang keji. Nah, proses dari A sampai H seharusnya Daud menyadari karena setiap tahapan proses itu ada alarm buat kita orang percaya. Sama lah waktu kita setel alarm di handphone. Ternyata alarm berbunyi pertama kita nggak bangun dan kemudian kita mungkin tekan layarnya dan matilah itu bunyi. Tapi kan ada yang snooze, ada yang stop gitu ya. Ternyata kalau cuma pencetnya yang snooze nanti nggak lama berapa menit itu bunyi lagi. Makanya sama ya. Alarm itu akan terus bunyi sebetulnya Bapak Ibu Saudara. Dari tahap A sampai H itu sebenarnya alarm terus berbunyi. Tapi nggak kedengeran. Karena ketutupan dengan segala hasrat. Minimal waktu Daud lakukan itu minimal ada degup jantung. Aduh benar gak nih? Jangan salah nih. Jangan nggak boleh misalnya. Nah itu alarm. Tapi kalau ditutup sama hasrat dan segala macam, maka alarm itu mulai nggak kedengeran dan mulai nggak terasa. Jadi betapa berbahayanya Bapak Ibu Saudara jika hati nurani anak Tuhan sudah kapalan, udah kebal, udah nggak berasa, ya, udah nggak peka lagi, udah nggak tajam lagi, ya, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan yang gak sesuai dengan firman dan tuntunan Roh Kudus. Makanya kita bersyukur kan sebetulnya kan ada firman tersedia, Roh Kudus diberikan, hati nurani ada. Itulah salah satu alarm, beberapa alarm-alarm yang Tuhan sediakan buat kita. Ketika orang percaya udah gak kebal lagi, udah gak peka lagi dengan segala jenis alarm itu yang disediakan, membuat apa? Membuat Roh Kudus juga udah tidak leluasa lagi bekerja dalam diri orang percaya. Karena Roh Kudus sudah memperingatkan. Roh Kudus tuh bekerja dengan lembut. Jadi kalau si orang percayanya lagi di dalam hasrat yang begitu besar, nggak berasa lagi, ya. Nah, tapi berbeda kan dengan kondisi Daud pada waktu dia dikejar. Saya pernah cerita lah ini. Waktu dia dikejar-kejar oleh Saul, bagaimana dia benar-benar menggantungkan pengharapannya sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan, arahan Tuhan. Nah, di saat itulah ketajaman Daud bekerja. Jadi waktu seorang bergantung sama Tuhan, nah alarmnya tuh tajam di situ. Makanya waktu di dalam gua itu Daud punya kesempatan untuk bunuh Saul. Anak buah Daud kan bilang, bos bunuh bos gitu ya. Kau jadi raja nanti. Tapi ada alarm di situ bunyi. Bukan gitu caranya. Waktu kalau Tuhan mau angkat dia jadi raja, bukan cara bunuh Saul. Nah itu alarm berjalan tuh. Alarm aktif bekerja. Waktu seorang menggantungkan keberadaannya sama Tuhan. Waktu seorang mendekat sama Tuhan. Itu alarmnya tajam sekali, terasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di poin yang pertama ini
biarkan diri kita ini terus aktif. Terus apa? Aktif melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya. Karena kalau enggak, maka orang percaya agak kapalan, kurang tajam. Mesti ada yang negor, mesti ada yang marahin, baru oh iya ya, aduh kemarin bodoh banget. Nah itu kan alarmnya akhirnya mesti ada orang yang tegur. Tapi sebenarnya dari dalam diri kita alarm itu mestinya udah ada kok. Ya. Oleh sebab itu biarkan diri kita terus aktif melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya. Makanya kapan Daud tajam? Lagi dalam keadaan dikejar-kejar sama Saul atau dalam keadaan bahaya mengancam di mana dia butuh Tuhan. Makanya kadang gini, problema, tantangan kadang disediakan, diizinkan maksudnya untuk buat orang percaya bergantung sama Tuhan. Di situ Tuhan mau ajar sesuatu, di situ Tuhan mau latih kita untuk terbiasa menjadi orang percaya yang tajam. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, belajar mendeteksi sekiranya ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai firman. Yang kedua adalah belajar melakukan langkah penyelesaian. Jadi kita juga seperti tadi kan, kijang ataupun burung, dia mencoba keluar. Ya, sama si orang percaya juga harus coba keluar daripada jeratan. Jadi belajar melakukan langkah penyelesaian. Amsal 6 ayat 4. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Ya, kalimat ini mengandung arti jangan menunda-nunda. Atau jangan menganggap gangguan itu seolah-olah nggak ada. Maka udah tidur aja nyenyak gitu ya. Makanya dibutuhkan kan tadi ya, yang poin pertama ya, ketajaman. Kalau ternyata aduh kok jadi begini rohani misalnya ya. Nah udah jangan istirahat dulu sebelum itu selesai. Jangan biarkan diri kita terlena tidur. Padahal masih ada di dalam ikatan. Nah ada yang menarik Bapak Ibu Saudara. Ada seorang hamba Tuhan namanya Vladimir Shevchuk. Ya Vladimir, kalau dari Vladimir ya tentu ya ada bahasa Rusia gini ya. Tapi ini seorang hamba Tuhan. Dia mengatakan gini. Ada 8 R, tetapi saya persingkat jadi 6 R aja ya. Karena ada yang mirip-mirip. Jadi dia bilang gini. Salah satu langkah awal terpenting ketika menyadari bahwa seorang percaya sedang berada dalam suatu entah jerat, entah ikatan di mana nggak berkuasa untuk melepaskan atau punya kebiasaan tertentu yang sulit untuk merdeka dari situ atau apapun. Yang langkah awal terpenting untuk bisa merdeka, langkah awal terpentingnya adalah gini, pengakuan. Akui bahwa kita si orang percaya nih misalnya, perlu lepas dari gangguan atau jerat yang menawan ini. Nah, dia bilang gini, melalui pengakuan maka seseorang sudah menyelesaikan 50% langkah menuju kemenangan. Bayangkan nih, baru pengakuan, kita sudah melangkah 50% menuju kemenangan. Kenapa? Karena gini, kenapa pengakuan bisa udah menempuh 50% langkah menuju kemenangan? Karena gini, orang percaya sulit untuk ngaku. Enggak, ini mah enggak apa-apa. Ini mah bukan apa-apa. Ini mah lagi senggang aja, ini mah lagi. Nah ini tuh yang membuat sulit karena gini, kita nggak mau terus terang sama diri kita sendiri, apalagi maksudnya termasuk terus terang sama Tuhan. Toh ini belum nggak bicara sama berhadapan dengan orang lain, ini baru diri sendiri. Banyak orang percaya enggan mengakuinya. Padahal gini, waktu seseorang mengakui maka baru Tuhan menuntun langkah selanjutnya. Kalau di tahap yang pertama, R yang pertama, recognizing. Waktu seorang nggak mau menyadari dan nggak mau mengakui, maka langkah selanjutnya Tuhan, ya yuk yang pertama aja yuk nggak mau ngaku, bagaimana dia bisa tuntun kita. Maka langkah pertama itu penting sekali. Ya Tuhan, aku sadar, aku selama ini kan masing-masing mungkin beda-beda. Ya. Yang pertama adalah recognizing. R yang kedua adalah repentance atau pertobatan. Setelah mengakui, yang gak mudah itu, setelah mengakui, segeralah datang sama Tuhan dan bawa perkara yang tadi kita sebutkan di R yang pertama itu. Datang sama Tuhan, akui di hadapan Tuhan,
Datang dengan hati yang tulus, hati yang hancur, katakan, Tuhan, aku tidak mau lagi terlibat, aku tidak mau lagi membiasakan diri, aku tidak mau lagi kena jerat, aku tidak mau apapun yang masing-masing setiap orang percaya alami. Karena gini, ternyata selama kita pendem itu dalam hati, itu akan terus bercokol. Maka yang pertama-tama harus mulai dibongkar. Itu R yang kedua. Ya, repentance. R yang ketiga adalah release yourself. Atau lepaskan diri kita. Diri si orang percaya dari segala ikatan, jeratan, kebiasaan, atau apapun judulnya. Dengan deklarasi. Aku saat ini aku lepaskan diriku di dalam nama Yesus dari segala A, B, C, D misalnya. Selama kita nggak menempuh langkah pertama, maka nggak ada langkah kedua, maka nggak ada langkah ketiga. Maka yang pertama itu penting. Nah, yang sering kali terjadi kan di langkah pertama bukannya mengakui, tapi yang sering kali terjadi lagi nih, nyalain orang lain. Gara-gara dia, Pak, saya jadi begini, gara-gara si A, saya jadi begini, gara-gara. Jadi yang salah orang lain. Sama aja dengan kita mengatakan bahwa diriku nggak pernah salah. Nah, itu susah tuh. Karena di R yang pertama aja udah gagal. Jadi jangan bicara R kedua dan selanjutnya. Oke, sekarang tadi udah ketiga ya, release yourself ya, lepaskan diri kita. Pak, tapi gimana kalau susah? Nah, ketika kita merasa nggak mampu sendiri, kita butuh orang lain. Butuh orang lain yang sehat rohaninya untuk bantu tolong kita. Makanya di sini di titik ini nggak boleh nyuruh orang yang salah. Udah gak apa-apa gitu, aku juga gitu. Nah itu ya akhirnya ya sama-sama lah terbenam. Kita butuh orang kalau misalnya kita gak mampu diri sendiri, libatkan orang yang sehat rohani untuk tolong kita. Karena gini, percayalah, di sekeliling kita banyak orang-orang yang sayang kita, katakan amin. Pasangan kita sayang kita, orang tua kita, anak kita dan sekitarnya. Di gereja banyak sekali orang yang sayang kita. Yang keempat, R yang keempat adalah replace, mulai ganti. Kalau dengan pola kita selama ini, akhirnya terjerat lagi, terbenam lagi, terikat lagi, masuk dalam kebiasaan itu, nah udah ganti. Ya. Jadikan Kristus menjadi sungguh-sungguh menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Maka di situ akan terjadi kemerdekaan. Kalau orang tahu firman, ya firman itu akan memerdekakan, dikatakan. Mulai isi diri kita dengan firman Tuhan. Ganti penyembahan kita. Kalau selama ini kita kalau selama ini si orang percaya menyembah sesuatu, ya ada orang menyembah imajinasi, penyembahan imajinasi. Orang yang terikat dalam hal yang seksual, dia punya penyembahan imajinasi. Ganti penyembahan itu menjadi penyembahan kepada Yesus Kristus. Ya. Kalau sebelumnya penyembahan kepada hal yang salah, kali ini menjadilah penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi harus ada pengganti, harus mereplace. Harus diganti dengan sesuatu yang benar kali ini. R yang kelima, renew your mind in your new identity in Christ. Barui pikiran kita, ya. Oke, renew your mind in your new identity in Christ. Barui pikiran dalam identitas kita yang baru dalam Kristus. Nah, ini kan kita sering dengar Roma berapa? 12 ayat 2 ya. Jangan jadi serupa dengan dunia, jadi ganti semua. Barui. Yang keenam yang terakhir. R yang keenam ada remain rooted in a local church. Remain rooted in a local church. Tertanamlah dalam gereja lokal Anda. Tertanam tuh benar-benar digembalakan dan dimuridkan. Bukan hadir, tapi benar-benar digembalakan, dimuridkan. Bukan sekedar terdaftar. Ada istilah gini, iblis itu suka sekali dengan orang yang punya, yang statusnya lone wolf. Nah, ini istilah di negara barat ya. Kalau diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia kan jadi kayak kasar. Lone wolf itu serigala kesepian. Tapi di negara barat atau di Amerika, lone wolf itu adalah seorang pengelana sendiri yang gak punya hubungan. Yang dunia seakan-akan dia sendirian. Nah, iblis itu suka sama model yang kayak begini. Orang yang gak jelas mau kemana, mengelana aja, mengembara, gitu. Gak punya visi, gak punya tujuan. Nah itu dikatakan lone wolf. Pribadi orang percaya yang tidak mau terlibat dengan tujuan Tuhan yang telah Tuhan tetapkan di dalam visi, sebagai visi. Ya, lone wolf itu termasuk orang percaya merasa sendiri di tengah keramaian.
Orang yang enggan terlibat lebih dalam lagi. Oleh sebab itu terlibatlah bukan hanya secara fisik aja. Tapi benar-benar berikan hati kita dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kalau enggak apa? Jadi sasaran empuk dari si musuh. Orang musuh bisa lihat kita nggak bisa lihat dia dengan mata jasmani. Nah inilah tuntunannya ketika kita merasa bahwa, nah yang pertama memang harus tahu dulu, nyadar dulu. Oh iya, selama ini tuh kita bisa melakukan evaluasi atas diri kita masing-masing sebagai orang percaya. Dan kemudian ya ambil langkah. Nah tapi kalau langkah pertama aja aku mau oke gitu ya. Ya udah berarti nggak ada langkah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, lewat pesan ini saya percaya Tuhan lagi terus membarui kita, menyehatkan kita. Karena ada pertandingan ya, kalau dikaitkan dengan pesan minggu lalu, ada pertandingan harus diselesaikan. Nah Tuhan lagi mendiagnosa nih ya. Oh minggu ini nih salah satu penyebabnya. Nah kita bersyukurlah bahwa Tuhan terus bukakan. Sehingga kita benar-benar seorang merdeka atlet yang sampai ke tempat tujuan. Yang mau katakan amin. Yang mau berita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.